Sama-sama katakan Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku, haleluya, Yesus kemuliaan-Mu, berkati katakan Yesus, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku Tuhan, Yesus kemuliaan-Mu, berkati segala pujian
segala bangsa. Terpujilah Tuhan, haleluya. Ku puji Kau Tuhan selama-lamanya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita puji Tuhan pada pagi hari ini. Kita tinggikan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Sekian
tanda yang bertanda, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Syaralaba yaralaba yaralaba syanamu. Yaralaba 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 yaralamu. Syaralaba yaralaba 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 labalamu. Sikiataka yaralaba 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 syanaba yaralamu. Syaralaba yaralaba yaralaba labalaba laba yaralaba yaralaba labalaba laba. Syaralaba labalaba yaralaba 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 yaralamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Syaralaba yaralaba 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 yaralamu. Syaralaba yaralaba yaralaba labalaba 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 yaralamu. Sikiana baba baba bataka yaralaba 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 yaralamu. Sikiaralaba baba 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 yaralaba yaralamu. Shinaba yaralaba 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 laba. Shikirina baba 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 yaralaba 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 laba. Sikiaralaba yaralaba 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 laba 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 laba. Glory, haleluya. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah Tuhan. Haleluya. Syaralaba yaralaba syanaba baba baba. Kita kasyana yaralaba yaralaba laba 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 laba. Oh yaralaba sikata kayana yaralaba 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 laba laba laba. Sikaralaba laba 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 laba. Sikaralaba yaralaba yanaba yaralaba 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 laba. Haleluya. Oh, Kau Allah yang besar,
yang selalu segala pujian bagimu, hanya Kau yang layak Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Katakan, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau, hanya Yesus. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau. Mari semua angkat tanganmu, nyaringkan suaramu, katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Katakan Allah. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta
menyembahmu, Yesus namanya, surga bumi menyembahmu. Pujilah Tuhan. Sikiara laba takayara laba syana bayara laba yara labo. Syara laba yara laba takayara laba syana bayara laba yara labo. Sikiara laba yara laba yara laba yara laba yara laba labo. Sikiana bayara laba yara laba yara laba yara laba yara laba yara laba yara labo. Sikiana bayara laba yara laba yara laba yara laba yara laba 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 laba. We worship you. Lord,
kasih Tuhan untuk pagi hari yang dahsyat dan luar biasa ini. Satu permintaan kami pagi ini, datanglah Roh Kudus penuhi kami. Kami perlu Engkau lebih lagi. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Kami haus akan Engkau lebih dan lebih lagi. Jamah hamba-Mu urapi setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ketika hamba menyampaikan firman-Mu. Demikian juga dengan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan boleh berkati pada pagi hari ini. Tuhan boleh jamah sembuhkan, ubahkan, pulihkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kerjakan hati kami, supaya hati kami bagaikan tanah yang subur, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Apapun pekerjaan setan kami tolak patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi bagi kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Kami memuji dan menyembah. Kami terima berkat firman-Mu. Kami terima kemenangan dari-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lebih luar biasa lagi kita boleh diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi buat bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam kenal, dan terima kasih buat kebersamaan saudara. Dan kami meminta kerjasamanya Bapak Ibu untuk boleh membagikan live streaming kita. Bagikan kembali di akun media sosial saudara. Saudaraku, bagikan sebanyak-banyaknya, baik di media sosial yang di Messenger, baik juga yang ada di Facebook, di grup-grup Facebook, bahkan juga di WhatsApp maupun di Instagram, dan dimanapun saudara yang dapat berbagi untuk mengajak keluarga, teman, dan sahabat untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan terima kasih bagi saudara juga yang sudah membagikan. Harapan kami juga Bapak Ibu, jangan lupa untuk menyukai halaman ini. Jangan lupa juga untuk mengikuti ya, follow and like ya saudaraku, supaya setiap hari ketika kita sudah ada ibadah praise and worship, ada pujian penyembahan dinaikkan, Bapak Ibu sudah menerima pemberitahuan. Jikalau Bapak Ibu sudah pernah mengikuti dan men-like, tidak perlu lagi saudaraku, karena jatuhnya nanti kalau saudara klik lagi menjadi tidak menyukai, berubah. Tadinya sudah sempat menyukai, jadi tidak menyukai. Jadi ada beberapa orang yang suka bertanya kepada saya, Pak, kenapa saya tidak mendapat pemberitahuannya untuk kalau sudah ada live? Padahal dulu selalu dapat. Ketika saya cek handphonenya saudaraku, ternyata karena dia sudah berubah. Yang tadinya menyukai menjadi tidak suka, saudaraku. Menjadi biasa begitu. Dan juga yang tadinya mengikuti ternyata tidak lagi diklik untuk mengikuti. Ataupun dia ikuti tetapi dibuat pengaturan yang tidak diutamakan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita boleh sama-sama cek kalau sudah mengikuti, puji Tuhan. Kalau belum silakan. Kalau sudah menyukai, puji Tuhan. Kalau belum, mari silakan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar renungan firman Tuhan dari kitab Mazmur. Ya, kita belajar dari kitab Mazmur pasal yang 112. Ya, kita belajar dari Mazmur, saudaraku, pasal yang ke-112. Kita buka Alkitab kita, sama-sama saudara buka Alkitab. Mazmur pasal yang 112. Judul perikopnya adalah berkat Tuhan bagi orang benar, atau balasan Tuhan bagi orang benar. Ya, saudara boleh perhatikan. Judulnya adalah berkat Tuhan bagi orang benar, atau balasan dari Tuhan bagi orang benar. Ya, saudara boleh perhatikan. Judulnya adalah berkat Tuhan bagi orang benar, atau balasan dari Tuhan bagi orang benar. Baik saudaraku, kita baca Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita baca secara bergantian. Saya akan baca untuk ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca untuk ayat yang genap. Dan nanti bacanya untuk ayat yang genap bersama dengan Ibu Gembala. Di ayat yang ke-10 Bapak Ibu Saudara baca kita bersama-sama. Ya, judulnya kalau di Mazmur 112 yang dibuat oleh LAI adalah bahagia orang benar.
Tapi pagi hari ini kita belajar tentang berkat Tuhan bagi orang benar. Apa saja? Saudara simak khotbah ini pagi hari ini sampai selesai. Saya yakin saudara akan diberkati Tuhan. Yang pertama, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Sekali lagi ayat 10 kita baca bersama-sama 2-3 ya. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Iya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita belajar satu persatu dari Mazmur 112. Yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Atau diberkatilah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata siapakah orang benar itu? Siapakah orang yang disebut berbahagia karena dia orang benar? Orang benar itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang benar itu adalah orang yang takut akan Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, orang benar itu adalah orang yang sangat suka akan perintah Tuhan. Saudaraku, orang yang benar itu adalah orang yang sangat suka perintah Tuhan. Saudaraku, kalau ditanya pagi hari ini, apakah engkau orang benar? Kira-kira jawab saudara apa? Ada mungkin yang berkata, ya saya orang benar karena sudah dibenarkan. Amin. Tetapi bukti saudara dibenarkan kan ada. Orang yang sudah dibenarkan Yesus itu ada buktinya. Buktinya apa? Dia hidupnya benar. Karena ketika Yesus membenarkan kita, berarti Yesus mengubah kita. Yesus mengubah kita, mengubah pola pikir kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah saudara menerima perubahan yang Tuhan Yesus kerjakan dalam diri saudara? Orang benar itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, sekarang kita perdalam. Apa artinya orang yang takut akan Tuhan? Kita lihat Amsal pasal 16 ayat yang ke-6. Amsal pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Ya, sekali lagi. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Ya. Karena takut akan Tuhan. Perhatikan, karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Orang menjauhi kejahatan. Saudaraku, perhatikan baik-baik, karena takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan, jikalau kita disebut menjadi orang yang takut akan Tuhan, kita tandanya takut Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Bukan lagi sekedar tidak melakukan, tapi sudah menjauhi. Saudara, jikalau saudara tahu itu kejahatan, bagaimana sikap kita selama ini? Adakah sikap yang menjauhi kejahatan, atau justru kita ikut-ikutan dalam kejahatan itu? Orang yang akan diberkati Tuhan ini adalah orang yang benar.
Orang yang benar itu orang yang takut akan Tuhan. Menurut Amsal 16 ayat yang ke-6, orang yang takut Tuhan itu ialah orang yang menjauhi kejahatan. Jadi kejahatan itu harus kita jauhi. Kita lihat lebih jauh lagi dalam Amsal 8 ayat 13. Apa sih artinya takut akan Tuhan? Apakah takut akan Tuhan itu cukup ke gereja? Kalau sudah ke gereja, apakah disebut takut Tuhan? Kalau sudah Kristen, KTP-nya apakah disebut takut Tuhan? Belum tentu, Bapak Ibu. KTP-nya si Kristen, ke gereja sih ke gereja. Tapi takut Tuhan sudah atau belum? Nah, kita lihat. Biar firman yang menjawab. Apa cirinya orang yang takut akan Tuhan? Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Ya. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, sekali lagi coba dibaca. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Takut akan Tuhan ialah membenci Kejahatan. benci kepada kejahatan. Tadi menjauhi kejahatan, ya. Sama, karena benci dia biasanya menjauhi. Kan gak ada orang yang benci, aku benci kali sama kau, makanya aku dekat-dekat. Gak ada orang karena kalau benci, dekat-dekat. Kalau benci pasti menjauhi. Saudara, siapa di sini yang pernah benci kepada seseorang? Kalau orang itu datang, biasanya saudara yang menghindar atau dia yang menghindar. Betul nggak Bapak Ibu? Ya kan, udah datang situ. Udah, pergi aja yuk. Nah, gitu biasanya kalau sudah benci. Kalau benci nggak mungkin dia, udah datang dia, yuk duduk pindah dekat dia yuk. Nggak ada, saudaraku. Ya, nah kalau kita takut akan Tuhan, menurut Amsal 16 ayat 6, menjauhi kejahatan. Dalam Amsal 8 ayat 13 dikatakan benci kepada kesombongan, kejahatan. Benci kepada kejahatan. Setelah benci kepada kejahatan itu, kita lihat penjelasannya. Apalagi benci kepada kesombongan. Saudaraku, kita bukan hanya tidak sombong, tapi kita benci dengan kesombongan. Sombong itu merasa diri hebat tanpa Tuhan. Sombong itu tidak mengakui kuasa Tuhan dalam dirinya. Sombong itu tidak mengandalkan Tuhan. Sombong itu tidak suka memuji menyembah Tuhan. Itu sombong. Saudara, tidak suka beribadah, itu juga praktek hidup orang yang sombong. Karena mengaku dia bisa hebat tanpa Tuhan. Tidak mau menerima firman, itu juga sikap kesombongan, Bapak Ibu. Ya. Karena firman kan Tuhan sendiri. Masa firman yang disampaikan Tuhan aja yang ngomong sama dia nggak mau dengar? Berarti sombong kan Bapak Ibu? Nah, saudaraku, orang yang takut Tuhan itu, dia benci kepada kejahatan, dia benci kepada kesombongan. Terus? Kecongkakan. Benci kepada kecongkakan. Ya, kesombongan dengan kecongkakan ini kakak beradik. Ya, sombong sikap hatinya, congkak biasanya gaya hidupnya. Perkataannya, ya, sikapnya, actionnya, saudaraku. Terus tingkah laku yang jahat. Tingkah laku yang jahat harus kita benci. Kalau kita disebut takut akan Tuhan. Terus dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Jadi suka bohong, suka tipu-tipu, ngomong manis tapi lain di mulut, lain di hati. Nah, itu harus dibenci oleh orang yang takut akan Tuhan. Perbuatannya ya, bukan orangnya yang kita benci. Kita tidak boleh benci orang. Tapi kita hanya bisa benci dosa. Benci kejahatan. Tapi untuk orangnya kita harus punya kasih, mendoakan dia supaya dia berubah. Tapi untuk dosanya kita harus benci. Nah, mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Saudaraku, bagaimana perkataan kita selama ini? Adakah perkataan kita sudah benar di hadapan Tuhan? Atau siapa di sini yang suka bohong? Siapa di sini yang suka tipu-tipu? Jualan barangnya barang KW 3 lagi. Dikatakannya, wah ini mah asli. Dijual dengan harga asli. Penuh tipu muslihat. Mending kalau saudara bilang, ini memang bukan asli. Harganya segini. Ya, seginilah yang saya jual. Biar ada untung saya, Bapak Ibu. Ya mending begitu. Ya orang juga ngerti. Ngapain kita jualan kalau bukan untuk dapat keuntungan. Nah,
Makanya nanti kita lihat saudaraku, ciri orang benar itu juga adalah yang mengerjakan usahanya ya, sesuai dengan sewajarnya. Orang benar itu kalau dia berusaha melakukan urusannya itu dengan sewajarnya. Nah, sekarang kita kembali ke dalam Mazmur pasalnya yang 112. 112. Dari yang tadi, saudaraku, yang kita belajar tentang ciri-ciri yang takut akan Tuhan, pertanyaan saya, sudahkah kita termasuk di dalamnya? Jikalau belum, mari kita berdoa. Mari kita minta kepada Tuhan. Di tahun 2021, kita mengejar semuanya itu di dalam Tuhan. Kita mengejar hidup takut akan Tuhan. Ya, jangan lagi kita sombong, jangan lagi kita congkak, jangan lagi kita melakukan tingkah laku yang jahat. Tidak ada lagi mulut yang penuh tipu muslihat, saudaraku, tapi kita benci kepada kejahatan. Ya, kesombongan itu, kalau ada orang sombong, Bapak Ibu tinggal tunggu waktu dihancur. Bahkan menurut Amsal, kesombongan itu mendahului kehancuran. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya, orang yang sombong, orang yang tinggi hati, sesungguhnya dia sedang jatuh. Makanya Bapak Ibu, jaga hati kita. Mari tetap connect dengan Tuhan. Minta Tuhan jamah, minta Tuhan ubah, supaya hati kita jangan jatuh ke dalam dosa kesombongan. Supaya hati kita jangan jatuh dalam dosa tinggi hati. Supaya kita tidak menjadi orang yang hancur pada akhirnya. Nah, sekarang kita lihat apa-apa saja berkat Tuhan yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan bagi orang yang benar, bagi orang yang takut akan Tuhan. Orang benar itu takut Tuhan dan sangat suka kepada perintah Tuhan. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, apakah kita sudah sangat suka kepada perintah Tuhan? Ibadah mesbah doa ini adalah perintah Tuhan. Karena dalam Keluaran 23 ayat 25 dikatakan, kamu harus beribadah supaya aku memberkati apa yang menjadi roti makananmu, air minumanmu. Coba kita lihat dulu ayatnya. Ya, Keluaran pasal 23 ayatnya yang ke-25. Kita lihat bahwa ibadah itu adalah perintah Tuhan. Ibadah itu adalah perintah Tuhan. Ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Dikatakan, tetapi kamu, saya dan saudara, Bapak Ibu, harus beribadah. Jadi katakan bersama dengan saya harus beribadah. Saya harus beribadah. Ibadahnya kemana? Kepada Tuhan Allah kita. Jadi jangan ibadahnya ke Lapo Tua. Jangan ibadahnya ke tempat kolam pancing. Ya. Jangan ibadahnya ke tempat-tempat dunia liburan wisata. Ya. Ya puji Tuhan kalau masih dibuat ibadah di sana. Tapi ini ya kami lagi ibadah katanya, tapi tidur-tiduran, main-main. Nah, saudaraku nggak seperti itu yang Tuhan maksud. Di sini ibadah bagaimana kita berikan waktu khusus, kita pakai itu khusus untuk memuji menyembah Tuhan. Ada kita berdoa di sana, ada memuji, menyanyikan puji-pujian, ada kita merenungkan firman. Jadi kita harus beribadah kepada Tuhan Allahmu terus. Maka ia akan memberkati roti makanan. Kalau kita beribadah, ada janji dari Tuhan. Tuhan akan memberkati apa yang menjadi makanan kita. Roti makananmu akan diberkati. Kebutuhan makananmu akan diberkati. Terus? Dan air minumanmu. Bukan hanya makanan, air minuman. Berarti makan minum Tuhan akan berkati. Tuhan berkati artinya Tuhan pelihara kita. Tuhan sediakan berkat yang kita perlukan dalam hidup kita sehari-hari. Terus? Dan aku akan menjauhkan penyakit dari ada janji Tuhan bagi orang yang sudah beribadah. Tuhan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahnya. Orang yang beribadah, Tuhan janji akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahnya. Makanya jikalau kita beribadah, Bapak Ibu, saya yakin walaupun katanya di tahun 2021 ada dikatakan ya penyakit COVID, mutasi COVID-19 yang lebih menakutkan lagi, saya yakin bagi kita yang setia beribadah dengan Tuhan dan sungguh-sungguh, Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Katakan amin. Tuhan menjauhkan penyakit dari keluargamu. Bahkan kalau sempat penyakit itu datang menyerang keluargamu, saya yakin mujizat kesembuhan itu yang menjadi bagianmu. Amin, saudaraku. Jadi kita boleh melihat perbedaan antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Janji Tuhan, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Dari kehidupan kita, dari antara keluarga kita. Tuhan berjanji menjauhkan penyakit. Saudara yang dikasih Tuhan, masalah ibadah ini juga penting.
Mungkin ada orang yang bertanya, saya sudah ibadah Pak, tetapi kenapa juga masih begini? Nah, ibadah itu juga terbagi-bagi saudaraku. Di antara orang yang beribadah ada lagi perbedaan. Karena ada ibadah yang sia-sia. Alkitab berkata, jikalau engkau tidak dapat mengekang mulutmu, ibadahmu sia-sia. Engkau tidak dapat menjaga perkataanmu, ibadahmu sia-sia. Bahkan jikalau engkau masih hidup di dalam segala tingkah lakumu yang jahat, engkau memungkiri kekuatan ibadahmu. Coba kita lihat Yakobus 1 ayat 26 dulu. Yakobus 1 ayat 26. Perhatikan baik, ada ibadah yang sia-sia. Kenapa ibadahnya sia-sia? Karena salahnya sendiri, bukan dari Tuhan ya. Bukan karena dari pihak Tuhan. Tapi kalau ibadah yang sungguh-sungguh dihidupi dalam Tuhan, ibadah itu mendatangkan berkat. Ya, silakan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. tetapi tidak mengekang lidahnya, berarti perkataannya tidak dijaga. Ibadah sih ibadah, tapi ngomong kasar, tapi maki-maki orang. Ibadah sih ibadah, tetapi mulutnya itu, waduh, membuat orang sakit hati gitu loh saudaraku. Perkataannya itu loh saudaraku, membuat orang, waduh, tertusuk sampai ke ubun-ubun. Nah, saudaraku, orang yang beribadah bahkan mengatakan jika ia seorang yang suka beribadah, atau dia seorang Kristen, tiap minggu dia ibadah, bahkan dia katakan saya suka ibadah, saya suka berdoa, tetapi tidak mengekang lidahnya, tidak menjaga perkataannya. Alkitab sendiri yang berkata, ia menipu dirinya sendiri. Ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jikalau saudara kaitkan ini dengan misalnya 1 Timotius, saudaraku, yang berkata bahwa ibadah jikalau disertai dengan rasa cukup mendatangkan keuntungan, atau ibadah itu berguna untuk hidup yang sekarang dan hidup yang akan datang, itu adalah ibadah yang sungguh-sungguh. Ibadah yang sungguh-sungguh itu berarti ibadah yang mengekang lidah. Tapi kalaupun ibadah tapi tidak mengekang lidah, Alkitab berkata, saudaraku, ibadahnya menjadi sia-sia. Ada juga orang yang beribadah tetapi karakternya tidak berubah. Akibatnya apa? Ibadahnya itu tidak menghasilkan berkat bagi dia. Coba kita lihat saudaraku, ya, di 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima. Secara lahiriah, Perhatikan baik, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Mereka menjalankan ibadah Mereka. Jadi mereka secara lahiriah ibadah. Secara lahiriah, secara kasat mata, pergi ke gereja, pergi ke tempat ibadah. Mereka secara lahiriah melakukan ibadahnya. Terus, Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. coba diulangi lagi, pada hakikatnya. Mereka memungkiri kekuatannya. Sekali lagi. Mereka memungkiri kekuatannya. Tetapi pada hakikatnya, tetapi sesungguhnya mereka itu memungkiri kekuatan daripada ibadahnya. Terus, jauhilah mereka itu. iya, dalam terjemahan sehari-hari dibilang begini saudaraku. Memang mereka akan pergi ke gereja, tetapi sebenarnya tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Janganlah tertipu oleh orang-orang semacam itu. Jadi mereka ke gereja, mereka ibadah, tetapi mereka memungkiri kekuatannya. Mereka tidak mempercayai. Jangan tertipu. Terus kita lanjut. Siapa orang-orang ini? Ayat 6. Sebab di antara mereka Ya, terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain ya, dan menjerat perempuan-perempuan lemah ya. yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Nah, orang ini dikatakan dikuasai berbagai-bagai hawa nafsu. Jadi mereka ibadah si ibadah, tapi yang menguasai dia bukan Tuhan, bukan firman, tapi nafsunya. Maunya sendiri yang dia lakukan. Khotbah yang dia dengar tidak menjadi gaya hidup. Kalau orang gaya ibadahnya begini, ibadahnya tidak membuahkan hasil bagi dia. Ya, kalau begini,
dalam Keluaran 23-25 tadi, bisa saja tetap kena penyakit. Bisa saja tetap tidak diberkati makanan dan minumannya. Karena apa? Ibadahnya itu tidak membuat dia makin dekat dengan Tuhan. Hanya secara lahiriah, hanya rutinitas. Terus kita lanjut ayatnya yang ke... Coba lanjut yang tadi, ya. Yang walaupun selalu ingin diajar. Yang walaupun selalu ingin diajar, ayat 7. Mereka sih selalu ingin diajar, terus. Namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Tetapi tidak mengenal kebenaran. Mereka sih selalu ingin diajar, tetapi tidak mengenal kebenaran. Tidak menghidupi kebenaran itu, walaupun selalu ingin diajar. Terus. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa. Sama seperti Yanes dan Yambres yang menentang Musa. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Ternyata orang-orang yang beribadah tetapi memungkiri kekuatannya ini, mereka itu suka dengar kebenaran, tapi mereka menentang kebenaran. Dengan cara apa? Saudara bisa baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Begitulah sikap orang ini. Coba kita lanjut ayat ini. Akal mereka bobrok. Akal mereka itu bobrok. Dan iman mereka tidak tahan uji. Iman mereka tidak tahan uji. Jadi orang yang beribadah itu imannya harus tahan uji. Katakan bersama dengan saya mau imanku tahan uji. Saya mau imanku tahan uji. Katakan, dalam nama Yesus, Roh Kudus menolongku. Roh Kudus menolongku. Untuk saya punya iman. Untuk saya punya iman yang tahan uji. Iman yang tahan uji. Terus. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Saudaraku, orang-orang ini dianggap bodoh sama firman. Di ayat yang kedua, saudara kalau baca, orang-orang ini kira-kira beginilah karakternya. Mereka mencintai dirinya sendiri, mereka itu hamba uang, mereka itu membual, mereka menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah, mereka suka berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak suka berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kira-kira seperti itulah ciri-ciri orang yang ibadahnya tidak membawa berkat bagi dia. Kira-kira itulah karakter orang-orang jikalau beribadah, ibadahnya menjadi sia-sia saja. Kalau begitu saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Saudara jangan berkata begini, kalau begitu Pak, berarti saya ibadahnya sia-sia, mulai minggu depan saya nggak ibadah lagi. Itu salah. Justru kita harus katakan, berarti Pak saya harus berubah ya. Dari semua karakter yang tadi ya, supaya ibadahku tidak menjadi sia-sia. Itu baru benar. Kan ada orang begitu. Daripada sia-sia saja aku ibadah karena aku belum berubah, ya udah aku nggak usah ibadah. Makin hancur. Haleluya Bapak Ibu. Makin hancur. Keputusanmu salah. Yang benar adalah karena kamu sudah dengar firman hari ini, saudara harus mengambil komitmen. Kalau begitu, di tahun depan, mulai hari ini, saya akan berubah juga dalam karakterku. Sehingga ibadahku tidak sia-sia, bahkan ibadahku itu akan menjadi sesuatu yang harum bagi Tuhan. Sehingga Tuhan melihat ibadahku berkenan bagi dia, lalu saya diberkati dalam makanan dan minuman, dan penyakit dijauhkan dari tengah-tengahku. Itu baru mantap. Harus begitu saudara. Kembali ke Mazmur 100 yang ke-12. Berkat yang pertama bagi orang yang sudah tadi menjadi orang benar, yang takut Tuhan itu, yang sangat suka perintah Tuhan, yang sangat suka beribadah. Yang pertama, catat baik-baik, anak cucunya akan perkasa di bumi. Keturunan orang yang takut akan Tuhan akan menjadi orang-orang yang gagah perkasa di bumi. Akan menjadi orang-orang yang mengambil kendali dalam pemerintahan, dalam juga ekonomi, usaha, dan lain sebagainya. Saudara, kamu rindu anak-anakmu menjadi orang-orang yang diberkati. Jangan hanya cekokin mereka dengan masalah uang dan harta. Saya ingatkan, ajar mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya orang benar akan perkasa. Dalam bahasa sehari-hari dikatakan anak cucunya akan dihormati di mana-mana, karena keturunan orang baik mempunyai warisan yang istimewa. Di ayat 2 dikatakan anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan
diberkati. Maka saudara kejar Tuhan. Maka saya yakin dan percaya, imanmu akan dapat engkau wariskan kepada keturunan. Kejar Tuhan, ajar anak cucumu, keturunanmu untuk takut akan Tuhan. Maka mereka akan menjadi orang-orang yang perkasa, akan menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang akan diberkati Tuhan. Maukah saudara keturunanmu menjadi orang yang perkasa dan diberkati Tuhan? Ajar mereka untuk takut akan Tuhan dan sangat suka kepada perintah Tuhan. Karena ini bagiannya orang-orang yang takut Tuhan. Yang kedua, berkatnya. Lihat di ayat 3. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Wow! Selama ini orang kerja siang dan malam tujuannya supaya bertambah hartanya. Orang buat sekolah anaknya tinggi-tinggi supaya nanti adalah harta dan kekayaannya, ada bekal dia untuk di hari mendatang. Tapi ternyata, saudaraku, menurut firman Tuhan dalam Mazmur 112, harta dan kekayaan ada dalam rumah orang yang takut akan Tuhan, orang yang sangat suka kepada perintahnya. Itu sebabnya kita baca di Alkitab, Abraham itu kaya raya, Ishak itu kaya raya, Yakub itu diberkati Tuhan, Daniel itu menjadi pemimpin di antara pemimpin yang ada di daerah Babel. Sadrak, Mesak, Abednego juga menjadi pemimpin, menjadi kepala-kepala, menjadi orang-orang hebat. Saudaraku, saya udah pernah ajarkan kepada saudara lewat ibadah raya bahwa arti miskin di hadapan Allah bukan berarti kita miskin secara keuangan. Artinya miskin di hadapan Allah artinya adalah kita punya kerendahan hati, rasa haus dan lapar kepada Tuhan, yang berkata, aku tak mampu tanpa Tuhan. Kita lihat saudaraku di dalam perjanjian baru, ada banyak orang-orang kaya yang juga datang kepada Tuhan. Jadi kekayaan itu netral. Dan dikatakan bagi orang yang benar, di dalam rumahnya ada harta dan kekayaan. Saya yakin dan percaya, orang yang takut akan Tuhan, taat dan setia, masalah harta dan kekayaan, suatu saat akan Tuhan tambahkan. Memang gak langsung di awal ditambahkan. Kalau langsung di awal ditambahkan, wah, salah nanti kita hidupnya. Langsung lupa Tuhan. Langsung mungkin, maaf ya Pak Pendeta, kami sedang lagi jalan-jalan ke luar negeri, jadi tidak sempat mengikuti ibadah online. Suka begitu orang kalau sudah diberkati. Tapi itu bukan saudara. Saudara yang mendengarkan khotbah ini baik-baik semua. Justru saudara makin diberkati, makin sungguh-sungguh ibadahnya. Tapi di luar sana saudaraku, mungkin ini di benua Antartika lah ya, biar nggak ada orang yang sakit hati. Ada orang ketika masalahnya selesai, enggak lagi ikut Tuhan. Tidak lagi berdoa, tidak lagi ibadah. Ketika masalahnya sudah selesai. Di sini kadang-kadang sebagai hamba Tuhan saya sedih. Saya bilang, waduh, kenapa dia ya enggak mengerti juga kebenaran itu dengan baik. Jikalau sudah selesai ditolong Tuhan, tetap harus bergumul, tetap harus berdoa. Kenapa? Karena di depan ada lagi persoalan yang akan kita hadapi. Tapi jikalau kita tetap bergumul, bersekutu dengan Tuhan, ketika menghadapi persoalan itu, karena kita sudah terlatih setia dengan Tuhan, maka kita akan tetap menang. Kita akan lebih mudah menyelesaikan persoalan di depan. Bapak Ibu, dengan kasih Kristus sebagai hamba Tuhan yang diutus, yang diurapi oleh Tuhan, saya ingatkan Bapak Ibu, kalau masalahmu sudah selesai, kalau kamu sudah sembuh, kalau kamu sudah ditolong Tuhan, keluargamu dipulihkan, tolong jangan jadi kurangi ibadahmu. Tolong jangan jadi kurangi jam doamu. Usahamu sudah makin maju, makin diberkati. Saya ingatkan, tolong jangan jadi kurangi jam doamu dengan Tuhan. Jangan jadi jauh dari Tuhan. Karena itu tipu daya iblis yang mengalihkan perhatianmu. Kasihan sekali orang pernah ditolong, puji Tuhan, dipulihkan, lama hilang dari peredaran, tidak dapat radar pun nggak dapat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tiba-tiba datang sudah dalam masalah, sudah dalam kacau balau, ya kan repot. Misalkan suatu rumah tangga, pasangan nikah baru muda, pasangan ya baru menikah, pasangan muda. Kita layani, puji Tuhan, akhirnya diberkati.
Tapi misalnya hilang dari peredaran 2 tahun. Ketika datang sama kita, situasinya suami sudah di pulau apa, istri ada di mana. Dia bilang, Pak Pendeta tolong doakan. Kenapa masalahnya? Iya, saya dengan yang itu dulu yang Bapak konseling sudah jadi pisah. Dia sudah ada di mana, kami begini. Kan kalau sudah begitu kan udah terlalu susah, saudaraku. Kalau misalnya masih sama-sama satu rumah, masih datang ibadah, ada problem, biasanya kan lebih gampang. Kita panggil suami dan istrinya, kita kasih firman Tuhan, kita doakan, kita ya berusaha memberikan pengertian supaya saling menerima, mengampuni. Itu kan lebih enak. Tapi kalau sudah sempat satu di pulau apa, satu di mana, jadi ruwet lagi masalahnya. Untuk dipulihkannya, bayar harganya lebih mahal lagi, Bapak Ibu. Nah, saudaraku, saya ingatkan, jikalau sudah harta kekayaan ada dalam rumahmu, kebajikan berlimpah dalam hidupmu, jangan jadi lupakan Tuhan. Jangan jadi kurangi ibadahmu. Jangan, saudaraku. Tadi kemarin saya sampaikan, jangan pernah berpikir selama hidup di dunia, jikalau sekarang kamu sudah sungguh-sungguh berdoa, ya tahun ini aku bolehlah habis-habisan lah untuk Tuhan, tapi tahun depan kayaknya agak berkurang dulu. Saya kurangi dulu jam doa, kurangi dulu ibadah, kurangi ini. Jangan. Jangan pernah berpikir begitu. Karena justru Alkitab berkata, tetaplah berdoa, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal. Tentang pelayanan, tentang ibadah, kita nggak boleh kurangi. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 dikatakan, karena itu saudaraku. Nah, ini juga nasihat bagi kita, saudaraku ya. Nasihat firman Tuhan. Coba 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58 ya. Coba kita lihat ayatnya sebentar. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Ini nasihat Tuhan bagi kita. Saudaraku, perhatikan baik. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nasihat Tuhan di akhir-akhir zaman ini, bagi setiap kita di dalam Tuhan itu harus berdiri teguh. Tidak boleh goyah, dan harus semakin giat. Giat itu berarti semakin sungguh-sungguh lagi, bukan jadi mengurangi. Saudaraku, pesan Tuhan bagi kita di tahun 2021 nanti, kita harus semakin giat lagi bagi Tuhan. Semakin giat lagi berdoa, giat lagi melayani Tuhan. Semakin giat lagi dalam pekerjaan Tuhan. Karena apa? Apa yang kamu lakukan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, apapun yang kamu kerjakan untuk pekerjaan Tuhan, semuanya tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia, Bapak Ibu. Ada berkat, makanya dikatakan tadi, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Itu berkat bagi orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Sangat suka kepada perintahnya. Saudaraku, sebentar lagi kita akan berdoa. Bagi Bapak Ibu yang belum menuliskan topik doa, silakan kirimkan di kolom komentar. Kita akan segera doakan. Sebut nama, kota, dan pokok doa saudara. Dan jikalau nanti ada pokok doa yang terlewatkan, saudaraku, kami mohon maaf karena mungkin banyaknya komentar bisa saja terlewatkan. Kami tidak perhatikan. Tapi Bapak Ibu masih tetap bisa menghubungi kami di WA 0878 8252 0227. 0878 8252 0227. Saudaraku, makin giatlah untuk pekerjaan Tuhan. Coba katakan bersama dengan saya mau semakin giat untuk pekerjaan Tuhan. Oke, kita kembali Mazmur 112. Berkat yang ketiga bagi orang yang takut akan Tuhan. Ayat yang keempat. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Berkat yang ketiga bagi orang yang takut akan Tuhan adalah di dalam gelap, artinya di dalam kesuraman, di dalam ketidakpastian, ada terang bagi orang benar. Tahun-tahun ke depan situasi yang kita hadapi sepertinya ada dalam ketidakpastian. Gereja juga, saudaraku,
ada dalam situasi ketidakpastian. Khususnya yang ada di kota-kota besar. Di tempat banyak kerumunan orang. Ada dalam ketidakpastian. Ketidakpastiannya seperti apa? Kira-kira bagaimana ya kontrak gereja ini diperpanjang atau enggak? Yang ngontrak di mall, yang ngontrak di ruko-ruko, bingung ini sekarang. Kira-kira gimana, diperpanjang atau tidak? Diperpanjang takutnya nggak bisa dipakai, dilarang ibadah, nggak maksimal. Income yang datang, waduh, untuk bayar kontrakan saja mungkin sudah susah. Bagaimana ini? Tetapi jikalau kita orang benar, tetapi jikalau kita takut akan Tuhan, tadi takut akan Tuhan, menjauhi dan benci kejahatan, tidak ada tipu muslihat, dan kita sangat suka kepada perintah dari kebenaran firman Tuhan. Dengarkan baik, di dalam gelap sekalipun akan terbit terang. Di dalam kesuraman sekalipun akan ada pertolongan Tuhan. Di dalam ketidakmampuan, dalam kelemahan, kuasa Tuhan dinyatakan di sana. Di dalam situasi yang krisis, maka engkau akan dilimpahi dengan pertolongan dan mujizat Tuhan. Bagi orang yang takut akan Tuhan, bagi orang yang berseru-seru kepada Tuhan, pasti akan selalu ada pertolongan dari Tuhan. Kemarin saya sampaikan saudaraku dalam ibadah, ketika persoalan ada, yakinlah dalam 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan katakan, Tuhan sudah siapkan jalan keluar dari masalah itu sehingga kita dapat menanggungnya. Setiap kali ada masalah, menurut firman, Tuhan sudah siapkan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Artinya, saudara harus berpikir setiap ada masalah yang baru atau tambah masalahmu, saudara harus punya keyakinan dalam iman, Tuhanku sudah menyediakan jalan keluar dalam masalah ini. Maka ini yang harus kita doakan. Begini, Tuhan berikan aku kekuatan, berikan aku kemampuan dan kesabaran, sampai aku bisa kuat bertahan, sampai aku melihat pertolongan daripada Tuhan dalam masalahku ini. Jangan biarkan aku putus asa, jangan biarkan aku terlena dan jauh dari Tuhan karena masalah ini. Tapi berikan aku kesabaran sampai aku melihat mujizat Tuhan. Saudara berdoa bagi engkau yang mungkin suamimu atau istrimu belum bertobat. Katakan, Tuhan berikan aku kesabaran, berikan aku semangat juang dan kekuatan daripada Tuhan, DNA pejuang dalam diriku, sampai aku bisa melihat keluargaku ini, pasanganku ini dijamah dan diubah Tuhan. Berikan aku ketahanan daripada kekuatan rohmu, sehingga aku melihat pertolongan Tuhan mengubah keadaan ini. Amin, saudaraku. Keuanganmu belum dipulihkan, katakan, Tuhan berikan aku kesabaran sampai aku melihat janjimu, di mana engkau berkata engkau berikan jalan keluar untuk masalah keuangan ini. Saudara minta kekuatan dan kemampuan dari Tuhan. Karena memang untuk kita boleh melihat mujizat ada proses namanya. Di sini kita mengalami persoalan dan kita rindu melihat mujizat pertolongan Tuhan. Ada proses. Minta kesabaran, minta kekuatan daripada Tuhan. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku memberikan kepadamu seorang penolong, seorang penghibur, yang akan menolong engkau, menguatkan engkau ketika engkau berhadapan dengan dunia ini. Karena dunia ini menolak aku, itu sebabnya dunia mungkin juga akan menolak kamu. Dunia ini membenci aku, maka dunia juga benci kepada kamu. Tetapi kamu gak perlu takut. Aku akan mengirimkan seorang penolong, yaitu menunjuk kepada Roh Kudus, yang akan menolong, menghibur, menguatkan kita. Sebagai hamba Tuhan, saya juga punya persoalan pergumulan sendiri. Tapi saya memilih banyak berdoa dan minta, Roh Kudus, tolong aku. Makanya tadi, datanglah sekarang, come Holy Spirit, fall in this place. Datang Roh Kudus, penuhiku. Ku perlu kau lebih lagi. Penuhiku dengan kuasa Roh-Mu. Ku haus akan engkau lebih lagi. Minta Roh Kudus menolong. Sehingga kau bertahan di tengah persoalan. Sehingga kau berjuang di tengah pergumulanmu. Kamu tidak menyerah. Kamu tidak putus asa.
Kamu boleh menangis, tapi menangis air matamu bukan air mata keluh kesah, tapi air matamu, air mata iman yang percaya dan berkata, Tuhan, aku percaya Engkau pasti menolongku. Aku percaya janjimu pasti tepat waktu. Ada amin, haleluya. Wow, praise God. Saya merasakan hadirat Tuhan dalam perkataan itu, saudara. Saya berdoa, saudara benar-benar menerima kekuatan dari Tuhan pagi hari ini. Saya berdoa, sebentar kita angkat pujian. Engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Engkau dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga engkau menerima kekuatan dari Tuhan. Berkat yang selanjutnya bagi orang yang takut akan Tuhan, ayat yang kelima. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Melakukan urusannya dengan sewajarnya. Inilah juga ciri orang benar itu. Dia kalau usaha yang sewajarnya. Dia itu orang yang suka menaruh belas kasihan, itu orangnya mujur. Dan memberi pinjaman, tapi ingat, memberi pinjaman bukan untuk mencekik. Bukan untuk mencari untung sebanyak-banyaknya. Enggak, saudaraku. Melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ayat yang ke-6. Ia takkan goyah untuk selamanya. Ini berkat yang selanjutnya. Ini yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan goyah selama-lamanya. Sekalipun tadi ada masa kelam. Karena di masa kelam itu justru ada terang Tuhan bersinar. Ada amin, saudara. Akan ada pertolongan Tuhan. Jadi yang kelima, ia tak akan goyah selama-lamanya. Dan orang benar itu diingat selama-lamanya. Di ayat yang ke-7. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi orang benar itu tidak takut dengan kabar celaka. Jadi nggak usah takut tentang berita-berita apapun di tahun 2021. Amin, saudara. Haleluya. Tidak perlu takut. Terus dikatakan ia penuh kepercayaan kepada Tuhan. Saudaraku, penuhlah dengan kepercayaan kepada Tuhan. Penuh kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Penuh kepercayaan kepada Tuhan. Itu tadi doa. Penuh kepercayaan bahwa mujizat akan terjadi. Pertolongan Tuhan akan nyata. Terus ayat 8. Hatinya teguh. Ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Hatimu harus teguh. Jangan takut, anak Tuhan. Ada Tuhan menyertai kita. Hai saudaraku, orang-orang Kristen, Bapak, Ibu, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Mari kita satukan hati, sehati sepikir. Jangan takut, Tuhan pasti beserta dengan kita. Tuhan pasti menolong kita. Dia tidak membiarkan kita sebagai anak yang yatim piatu. Dia kirimkan Roh Kudus menyertai kita. Dan Roh Kudus akan mengerjakan apa yang Tuhan suruhkan untuk digenapi dalam diri kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu hari ini kepada Tuhan. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Ayat yang ke-9. Orang benar itu adalah orang juga yang suka membagi-bagikan. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Lalu tanduknya meninggi dalam kemuliaan, berarti diangkat Tuhan. Sebagai seorang orang benar, kita harus suka berbagi. Kita harus suka menolong orang yang lemah. Bukan masalah besar atau kecilnya pemberianmu. Tetapi, saudaraku, kamu beri dari kemampuanmu. Kau belajar membagi-bagikan. Kamu belajar memberi. Tetapi juga jangan salah. Ada orang membagi-bagikan supaya dia dianggap orang hebat, tapi sampai ngutang. Itu salah juga. Beri dari apa yang ada padamu. Kalau tidak ada uang, berikan tenagamu, berikan doamu, berikan perhatianmu. Ya, saudaraku, supaya kebajikanmu tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku, semuanya ini akan terjadi bagi orang yang takut akan Tuhan. Apa saja berkatnya tadi? Anak cucunya perkasa di bumi. Terus yang kedua, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Ya, anak cucunya perkasa di bumi dan diberkati. Yang kedua, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya.
kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Yang ketiga berkatnya, di dalam gelap, di masa suram, ada terang Tuhan bersinar, ada mujizat. Yang keempat, mujur. Jadi urusannya mujur, lancar semua. Urusan orang benar itu, orang yang takut akan Tuhan itu, urusan kekelurahan, kemana-mana itu mujur, cepat. Karena orang yang takut akan Tuhan itu urusannya mujur, karena dia punya belas kasihan. Yang kelima, berkatnya adalah ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Dia tidak goyah apapun yang terjadi. Karena Tuhan yang menjadi batu penjuru, menjadi batu karangnya. Yang keenam, dia tidak takut. Jadi orang benar itu tidak akan takut dengan kabar celaka. Karena dia tahu hidupnya bukan tergantung kabar celaka, tapi hidupnya ada di tangan Tuhan. Amin. Yang ketujuh, dia hatinya tetap teguh dan percaya kepada Tuhan. Karena dia diberkati sampai dia dapat berbagi kepada sesamanya. Berkat ini akan ada bagi orang yang takut akan Tuhan. Dan saya harapkan itu orangnya adalah saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian firman yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini. Semoga saudara diberkati Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Kita angkat pujian kita. Dan saudara, setelah pujian ini nanti kita akan masuk dalam doa berkat. Baru kita masuk dalam doa syafaat.
Datang Roh Kudus menuhiku Tuhan. Urapi kami, berkati kami dengan Roh Kudus-Mu. Kuatkan kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Penuhi kami perlu Tuhan lebih lagi. Kami perlu kuasa-Mu lebih lagi. Tuhan, haleluya, haleluya. Oh, ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Saudaraku, angkat tanganmu. Saya mau berdoa bagi seluruh Bapak Ibu yang masih tetap mengikuti ibadah ini. Bapak, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Aku berdoa, hari ini datanglah Roh Kudus memenuhi Engkau. Datang Roh Kudus memenuhi Engkau. Terima Roh Kudus. Touch. Jamah Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Kita sana mau kaya raba sekida baba. Riko tu sono mau kaya raba. Jamah Roh Kudus. Ripata kasakata kaya nabayara laba shanaba. In Jesus' name. Engkau dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Engkau dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus. Aku berdoa, mengalir juga aliran kesembuhan bagimu. Mengalir berkat Tuhan bagimu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Engkau dijamah Tuhan. Engkau ditolong Tuhan. Engkau diberkati. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat seluruh berkat-Mu. Engkau yang mengurapi kami. Engkau yang memberkati kami. Berkati seluruh umat-Mu dalam pekerjaan usaha, keluarga, dalam kesibukan mereka Tuhan berkati. Berkati seluruh umat-Mu dari Sabang sampai Merauke. Setiap kota, setiap bangsa dan negara. Tuhan boleh berkati pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa, lepaskan berkat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagimu-lah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Kami terima kemenangan. Kami terima berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan. Kami terima berkat Tuhan berlimpah pada pagi hari ini. Umat-Mu dibebaskan, umat-Mu diberkati. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, angkat tanganmu. Kita akan terima doa berkat dari Tuhan. Terimalah berkat pada pagi hari ini. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Jadilah orang yang sangat suka kepada perintah Tuhan. Maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Di tangan kananmu umur panjang dan kesehatan. Di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Hikmat pengurapan Allah turun atasmu. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti engkau. Masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Kau akan menjadi naik dan tidak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor. Diberkati berlimpah untuk kemuliaan Tuhan. Dan apa saja yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sampai selama-lamanya. Kau dijauhkan dari segala celaka. Tuhan menyertai dan memberkati kau berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat bekerja. Selamat menikmati berkat Tuhan dan sukacita dalam Tuhan.
Takutlah akan Tuhan. Jadilah orang yang sangat suka dengan perintahnya. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Kami akan doakan untuk setiap nama-nama yang sudah bergabung dalam kolom komentar. Dan sekali lagi, saudaraku, jikalau ada yang terlewatkan, kami harap saudara boleh hubungi kami di nomor WA 0878 8252 0227 0878 8252 0227. Ya, saudara lihat ada di kolom komentar, ada juga di deskripsi. Bapak Ibu dapat boleh lihat di sana untuk menghubungi kami. Dengan senang hati kami yang akan melayani Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kami juga sampaikan, mohon bantu bagikan live streaming kita, bagikan sebanyak-banyaknya, ajak orang untuk ikut diberkati lewat ibadah kita ini. Dan jangan lupa juga subscribe akun YouTube kita dengan nama BCR Besron Yusuf Roni. BCR Besron Yusuf Roni, akun YouTube kita, silakan saudara subscribe dan lihat renungan-renungan firman Tuhan, kesaksian-kesaksian di sana. Saudaraku, demikian untuk informasi bagi kita. Besok kembali kita akan mesbah doa jam 5 pagi. Mari kita satukan hati sekarang, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih pagi hari ini ibadah kami sudah selesai. Dan kini hamba-Mu akan berdoa syafaat bagi umat-Mu. Tuhan mendengarkan doa kami. Kami mau sepakat berdoa, Tuhan menolong. Ampuni segala dosa kesalahan kami terlebih dahulu. Kuduskan kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Biarlah kuasa Tuhan memenuhi kami dan memenuhi setiap tempat, setiap rumah, setiap keluarga, dimanapun saat ini yang ikut berdoa. Tuhan mendengar doa kami, Tuhan memberkati kami dalam nama Yesus. Bapa, aku berdoa, berkati buat keluarga Bani Arbaini. Tuhan berkati pada pagi hari ini, mengalir kasih dan kuasa Tuhan. Berkati berlimpah dalam nama Yesus. Berkati juga buat Ibu Mira Kania Miranti. Berkati keluarganya, berkati berlimpah dalam nama Tuhan Yesus. Berkati berlimpah dalam nama Yesus. Berkati anak-anaknya, berkati Mira Kitchen, berkati Kafe Komucuk, berkati Bapak Ernest Reynatan. Tuhan berkati juga Ernest Tuhan, untuk takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Mira Kitchen untuk diberkati berlimpah. Berkati juga buat Ibu Mardiana Tambunan. Kami doakan Mardiana Tambunan, Tuhan berkati pada pagi hari ini. Mengalir kasih dan kuasa-Mu, mengalir pengurapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati buat Ibu Mardiana Tambunan, berkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kasih dan kuasa Tuhan mengalir atas-Mu. Berkati buat Ibu Leli Tangkire, kami doakan berkati keluarganya, kesehatan dan kekuatan baru dari Tuhan Kau limpahkan. Berkati suami dan anak-anaknya, Edwin Karundeng senantiasa disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Berkati buat Ibu Ratna Elfrida, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati buat Ibu Ratna Elfrida, berkati pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Ora basa kata kaya nabasa kata kaya ralaba. Berkati juga buat Ibu Rohani Sinaga, kami doakan. Berkati buat Ibu Rohani Sinaga, Tuhan berkati berlimpah. In Jesus name. Berkati buat Ibu Rohani Sinaga, berkati anaknya dan keluarga Leo Simangunsong dengan borunya, supaya punya keturunan dalam nama Yesus kami doakan. Tuhan buka jalan, buka kandungan boru daripada Ibu Rohani. Tuhan berkati pada pagi hari ini. Berkati buat Ibu Veronica, kami doakan dalam nama Yesus. Tuhan berkati sembuh dari asam lambung dan penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga buat anaknya dan ibunya Antoneta, Tuhan sembuhkan dari sakit lambung dalam nama Tuhan Yesus. Antoneta juga Tuhan berkati pagi hari ini. Berkati buat Ibu Pagita, kami doakan berkati hidupnya dan keluarganya, anak-anaknya dalam nama Yesus. Berkati buat Ibu Lince Sinagauruk, Tuhan berkati berlimpah. Berkati juga buat Bapak Halomoan dalam nama Yesus, berkati berlimpah pada pagi hari ini. Berkati juga buat keluarga Bow Johan Sibajuntak dan semua keluarga yang akan kembali ke Persea. Tuhan berkati, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berkati Tuhan Yesus pagi hari ini berlimpah. Berkati buat Ibu Liberty Tarigan dan keluarga, berkati berlimpah dalam nama Tuhan Yesus. Berkati buat Ibu Putu Mariani, berkati mengalir kasih dan kuasa-Mu. Berkati juga buat Torus Tamba, kami doakan mengalir berkat Tuhan bagi hidupnya dan keluarganya. Berkati buat Roni Romano, Tuhan berkati berlimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Berkati buat Ibu Noni Aritonang, berkati anak-anaknya, keluarganya, suaminya, bisnisnya, Tuhan berkati. Keripik pisang mereka Tuhan berkati. Rezeki yang berlimpah bagi hidupnya dan keluarganya. Tuhan jamah berkati dalam nama Yesus. Berkati buat Jack John, kami berdoa. Jack John diberkati dan ditolong oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus.
Berkati buat Ibu Roselina Siregar, Ibu Roselina Siregar, Tuhan berkati, Tuhan jamah urapi in Jesus name. Berkati berlimpah. Kami berdoa juga buat Yanti Tumanan, Tuhan berkati pagi hari ini dalam nama Yesus. Berkati juga buat Ibu Sri Sukawati, berkati berlimpah dalam nama Yesus. Berkati buat Ibu Esther Dolah dan keluarga dan anak-anaknya, Tuhan berkati suaminya untuk mendapat pekerjaan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Berkati buat Manahara Silitonga, berkati berlimpah in Jesus name. Berkati dengan kasih dan kuasa-Mu. Berkati buat Ibu Marianti Simon, berkati berlimpah. Berkati berlimpah dalam nama Tuhan Yesus. Berkati buat Ibu Sofiana Lesik, jamah berkati pagi hari ini. Berkati buat Ibu Purnama Siti, oleh bilur Yesus disembuhkan, dipulihkan, berkati Tuhan. Berkati juga buat Mawar Marpaung, berkati toh ini, berkati keluarga Opung Patas, diberkati in Jesus name. Berkati juga Tuhan buat Merianti Paembonan, berkati Merianti Paembonan, berkati, kami doakan lututnya yang panas, betisnya yang ngilu, kami doakan Tuhan jamah sembuhkan in Jesus name. Dan berkati keluarganya dalam pekerjaan, dalam usaha keuangan mereka dalam nama Yesus. Berkati buat Ibu Hotmah, buat Hotmah Situmorang kami berdoa. Hotmah Situmorang, Tuhan berkati berlimpah dengan kasih dan kuasa Roh Kudus. Berkati buat Mariatna Hasan Yafur, kami berdoa, berkati keluarganya, suaminya, anak-anaknya, semua urusan mereka dilancarkan, ditolong Tuhan, berikan kemujuran Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa buat kita Krom Paulun, kami doakan untuk tetangganya Bapak Matthew Widarta yang sedang ada di rumah sakit Darmais karena sakit kanker paru, kami berdoa sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa disembuhkan dalam nama Yesus. Kami perintahkan kanker paru-paru beranjak dari tubuh Bapak Matthew Widarta, Tuhan jamah sembuhkan in Jesus name. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah pulihkan dalam nama Yesus. Berkati buat Priscilla, kami doakan Priscilla, Tuhan jamah, Tuhan berkati pagi hari ini. Berkati Ibu Rohaya, kami berdoa, berkati anak-anaknya, Tuhan berikan kesehatan dan Tuhan berkati. Berkati buat Ibu Tiur Maida diberkati dan ditolong Tuhan pada pagi hari ini. Berkati buat Cika Siska, Tuhan berkati berlimpah dalam nama Yesus. Berkati buat keluarga Rustiana Pandiangan, berkati berlimpah dalam nama Yesus. Berkati buat Shirley Suding, Tuhan berkati in Jesus name. Tuhan berkati pagi hari ini. Berkati buat Ibu Maria Ningsi, berkati keluarganya, kesehatannya, usaha anaknya, dan semakin dekat keluarga ini dekat dengan Tuhan. Tuhan jamah berkati pagi ini. Berkati buat Ibu Delima Tampu Bolon, mengalir berkat Tuhan. Berkati buat Rin Patete, Tuhan berkati, Tuhan jamah. Berkati buat Bapak Gideon Dirman dan Ibu Anatomi, berkati jualan pisang mereka, berkati lancar mujur usaha mereka. Berkati Bapak Gideon Dirman Tuhan dalam hidupnya dan keluarganya, Tuhan berkati. Pekerjaannya menarik Grab, Tuhan berkati. Gokar, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati juga buat Mama Jessica, berkati Tuhan kesembuhan buat Bapak Jessica in Jesus name. Terjadi kesembuhan dalam nama Yesus. Bapak Jessica disembuhkan, berikan dia kesempatan mengalami kebaikan Tuhan dan boleh dipulihkan, dan dia untuk datang kepada Tuhan. Berkati keluarga ini sehat semua dan takut akan Tuhan. Berkati buat Ibu Claudia Ina, Tuhan berkati, Tuhan jamah. Berkati berlimpah untuk takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati buat Inge Indrawati, buat keluarga Inge Indrawati, Tuhan berkati, Tuhan jamah. Berkati buat Ibu Mary Purba, berkati berlimpah dalam keluarga dan usaha. Berkati juga buat Ibu Hotma Tambunan, kami doakan berkati berlimpah dalam nama Yesus. Berkati buat Ibu Deborah Panggabean, Dewi Deborah Panggabean, Tuhan berkati, dan anaknya dalam pekerjaan yang melakukan tugas, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati buat Ibu Dewi Deborah Panggabean, Tuhan pulihkan keluarga ini in Jesus name. Berkati selalu, lindungi daripada segala yang tidak baik. Tuhan menyertai engkau dalam nama Yesus. Berkati juga Bang Riko dalam nama Yesus Kristus. Berkati juga buat Ibu Sunarti, kami berdoa, Ibu Sunarti, Tuhan berkati dalam buka usaha warung, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati juga buat Kay pagi hari ini, berkati masa depannya berlimpah dalam nama Yesus. Berkati juga buat Ibu Jenny Bendondetu, kami doakan Tuhan berkati keluarga, pekerjaan suami dan anak-anaknya Jessica dan Melanie, takut akan Tuhan, masa muda mereka mencari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati berlimpah. Berkati juga buat Ida Tanduk, Tuhan berkati pagi hari ini. Ida Tanduk, Tuhan berkati berlimpah pada pagi hari ini. Berkati buat Ibu Rosida Site, kami berdoa, berkati Tuhan, kami doakan agar Teli Francisca sadar dan membayar haknya Ibu Rosida dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan membayar uang mereka dari Citra Maja. Kami berdoa, Tuhan campur tangan belas kasihan-Mu. Berkati juga buat Ibu Herlina Mala Sembiring, Tuhan berkati pagi hari ini dalam nama Yesus. Herlina Mala Sembiring, Tuhan berkati. Reta Tapa, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami berdoa Midin
Ade Tuhan berkati, Midin Ade Tuhan berkati berlimpah. Berkati juga buat Shirley Stefanus, Tuhan jamah berkati, mengalir berkat dan kuasa Tuhan. Berkati juga buat Adolfina Rapang, Tuhan berkati, Tuhan jamah pulihkan hidupnya. Berkati juga buat Bapak Luhut Simurian, Tuhan berkati pagi hari ini. Berkati Bapak Insinyur Victor Masora, kami doakan keluarga, istri dan anak-anak takut akan Tuhan. Ibu mereka Francisca Palondongan yang sakit 3 tahun disembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami perintahkan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan penyakit yang tidak segala sakit penyakit beranjak dari keluarga ini. Dan kami berdoa buat usaha mereka yang akan dikerjakan Januari 2021 di Kendari. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat dalam mengelola usaha mereka. Berkati pagi hari ini juga buat Ibu Teli Urara. Teli Urara, Tuhan berkati dengan kasih dan kuasa-Mu, dengan pengurapan. Berkati buat LCK Rupan, Tuhan berkati berlimpah. In Jesus name kami doakan berkati. Berkati juga buat Jamie Saldi, Tuhan berkati berlimpah pagi hari ini. In Jesus name. Ibu Hana Tobing, Tuhan berkati berlimpah pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Berkati hidupnya dan keluarganya. Dalam nama Yesus. Berkati rencananya, pelayanannya ke depan. Berkati buat Rikan Para, Tuhan jamah berkati. In Jesus name. Berkati juga buat Dorma, kami berdoa Tuhan berkati. Shirley Sianturi, Tuhan berkati. Orabasi kata kaya ralaba. Shirley Sianturi, Tuhan berkati pagi hari ini dan keluarganya rukun dan keuangan dipulihkan, dan bawa mereka untuk takut dan setia kepadamu ya Tuhan. Berkati juga buat Ibu Rospita Siahan, kami doakan Ibu Rospita Siahan, Tuhan berkati dengan kami doakan suaminya Charlie Sianipar yang sakit keras, kami doakan disembuhkan dari Karawaci. Kami doakan Karawaci, Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan supaya keluarga ini semakin dekat kepada Tuhan. Suaminya Charlie, Tuhan kami doakan Tuhan jamah dalam nama Yesus. Ibu Rospita dan Pak Charlie, Tuhan jamah kasih karunia Tuhan, belas kasihan-Mu mengalir bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa buat Suryani Kirene, Tuhan berkati pada pagi hari ini. Mengalir berkat dan kasih kesetiaan-Mu, mengalir berkat dan pengurapan-Mu. Berkati juga buat Bapak Rey, aku berdoa mengalir kekuatan daripada Tuhan, mengalir kuasa daripada Tuhan. Buat Bapak Rey pada pagi hari ini, mengalir belas kasihan-Mu, kuatkan dia, imannya kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa berkati Bapak buat Opung Rey pagi hari ini. Jamah juga suami dari Jamah juga dari istri Pak Rey untuk takut akan Tuhan. Pulihkan keluarganya, berkati anak-anaknya mereka. Tuhan kami juga berdoa pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Berkati buat Ibu Eben dan keluarga mamanya, Tuhan pulihkan. Berkati Bapak Eben, Tuhan kami berdoa penjangkauan jiwa-jiwa terjadi. Berkati juga buat Bapak Pardede dan istrinya Ibu Tambunan, berkati kandungan Ibu Tambunan, berkati berlimpah. Berkati juga Tuhan buat keluarga Mama Anes supaya takut akan Tuhan. Berkati buat keluarga Opung Ernest, anak-anaknya semuanya takut akan Tuhan. Keluarga Bapak Ernest, keluarga itu Evi, keluarga Bapak Nadine, keluarga Lai Abigail, Tuhan berkati semuanya untuk takut akan Tuhan. Anak dan cucu diberkati dan takut berbalik kepada Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan lindungi, jauhkan daripada segala pergaulan bebas, dari segala narkoba, dari segala pergaulan yang jahat. Tuhan lindungi keluarganya, anak keturunannya. Berkati toko seni hias, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Berkati juga buat suaminya Opung Agastoli, Tuhan jamah pulihkan in Jesus name kami berdoa. Berkati juga buat Ibu Reta, berkati dengan Bapak Joni Aritonang, Tuhan jamah. Terima kasih buat pemulihan keluarga mereka. Aku juga berdoa berkati anak-anak mereka, Dian, Jonathan, Tuhan supaya keluarga ini tetap takut akan Tuhan, tetap melekat dengan Tuhan. Berkati sertai lindungi dalam nama Yesus. Berkati buat Ibu Pak Andri dan Ibu Nona, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati buat Ibu Suryati dan keluarganya, dia sehat disembuhkan. Berkati buat Opung Idol dalam nama Yesus. Berkati keluarganya, usahanya, keuangannya yang diperlukan, Tuhan tolong berkati. Berkati berlimpah juga buat Opung Moses, berkati pada hari ini. Berkati Talia, berkati Haris, berkati Mita, berkati keluarganya dalam nama Yesus. Berkati Tuhan buat Rambudiki pagi hari ini, kami doakan Rambudiki, Tuhan berkati engkau, Tuhan jamah engkau, berkati berlimpah in Jesus name. Kami berdoa buat Ibu Mardiana Tambunan, kami doakan Tuhan berkati pakai hidupnya, keluarganya bagi kemuliaan Tuhan. Berkati buat berkat Gea Tuhan berkati pada pagi hari ini, berlimpah dalam nama Yesus, mengalir kasih dan kuasa-Mu, mengalir pengurapan-Mu. Berkati juga buat Meli Cipu dan Nadeak, diberkati Tuhan, dicamah Tuhan, ditolong Tuhan pada pagi hari ini. Berkati juga buat Rawin Patete, Tuhan berkati pagi hari ini. Berkati juga buat Ibu Esther Daulah, Tuhan berkati pagi hari ini. Berkati buat Ibu Sarah Bunga, anak-anaknya, suaminya takut akan Tuhan, semua melayani Tuhan. Berkati Ibu ini dalam pelayanannya, Tuhan berkati berlimpah, mengalir dan kuasa-Mu, pengurapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga buat Sarce Roman Horbo,
Sarce Roma Horbo, kami berdoa Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan, berkat berlimpah bagi keluarganya dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga buat keluarga Jian Yen, kami berdoa berkati pagi hari ini. Berkati dengan Bapak Fius Yen, Tuhan berkati keuangan mereka, kesehatan mereka, hidup mereka. Berkati buat Ibu Milka Yani, kami doakan berlimpah pagi hari ini. Tuhan tolong campur tangan. Berkati juga buat Prihantini Tuhan berkati berlimpah pagi hari ini dengan kasih dan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati buat Eva Monita Silain, berkati berlimpah jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Berkati buat Ibu Evi Mamoribo Tuhan berkati berlimpah. Berkati buat Rara Sama Tuhan berkati. In Jesus name kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Bagimulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Berkatilah hidup kami hari ini. Apa yang kami kerjakan, Tuhan menolong. Dan seluruh umat-Mu yang mendukung, memberkati, dan mendoakan kami dalam pelayanan ini, Tuhan balaskan berkat-Mu berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Berkati juga Ibu Roselina Siregar. Berkati bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Berkati keluarga kami, orang-orang yang takut akan Tuhan, itulah yang ada dalam keluarga kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kuduskan kami dengan darah. Berkati Malaysia dan sekitarnya, berkati Singapura dan sekitarnya, berkati Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, dan juga NTT, Bali, Tuhan berkati, dan pulau-pulau kecil lainnya, Ambon, Makassar, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Nias, Tuhan berkati. Kami berdoa juga dari seluruh benua Asia, benua Afrika, Amerika, Australia, dan juga yang dari Irlanda, Ibu Sarah Nixon, Tuhan berkati. In Jesus name kami berdoa, perluas daerah pelayanan kami, perluas jiwa-jiwa, pertambahkan jiwa-jiwa yang boleh diberkati lewat pelayanan ini. Dan ampuni kami dalam segala kekurangan kami. Pakai perlengkapi kami, hamba-Mu lebih lagi untuk melayani Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur. Bagi Tuhanlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Segala pekerjaan setan dipatahkan, dihancurkan, dan segala kutuk dihancurkan. Kami diberkati, kami tidak kekurangan, kami sehat, kami penuh dengan kuasa dan diurapi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Selamat pagi bagi kita. Mohon maaf apabila ada kata dan perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mohon maaf dan tidak ada maksud untuk menyinggung dan mempermalukan siapa. Kami hanya rindu menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Terus dukung dan doakan pelayanan kita ini untuk tetap menjadi berkat. Bagikan sebanyak-banyaknya, ajak keluarga saudara untuk ikut bersama-sama. Dan juga dukung untuk akun YouTube kita, saudaraku, supaya bisa kita tetap live di sana. Tuhan perlengkapi semua apa yang kita perlukan. Dan Tuhan berkati bagi Bapak Ibu yang terus berdoa dan mendukung kami dalam pelayanan ini. Saya Pendeta Besron Yusuf Roni Marpaung dari Zaitun Philadelphia Ministry Jakarta, bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan yang ikut berdoa bagi saudara, pamit undur diri dari hadapan saudara. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Hatur nuhun. Gusti Yesus memberkati. Matur suhun. Gusti Yesus menolong kita semuanya. Jauh barakati menjua-jua horas Yahubu. Sarang Yau dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati semuanya. Ya, berkat dari Tuhan berlimpah. Haleluya. Shalom.